Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Setiawan. Saya di sini akan membuat tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini ialah program yang telah saya buat. Di antaranya saya sudah menambahkan 3 file ya. Ada menu Java yang di sini berfungsi untuk sebagai cetakan ataupun blueprint untuk setiap item menu yang ada di restoran. Dan selanjutnya ialah untuk pesanan .java, item file ini yang berfungsi untuk menyimpan data item yang dipesan oleh pelanggan beserta jumlahnya nantinya. Ketiga, yaitu file utama dari program ini ialah main.java yang berfungsi untuk mengatur seluruh alur logika aplikasi mulai dari navigasi menu utama, pelanggan ataupun pemilik, proses transaksi hingga manajemen menu dari restoran. Oke, di sini saya akan menjalankan program yang telah saya buat. Misalnya, kita akan melihat menu apa saja yang telah dibuat. Ini menu yang telah dibuat. Misalnya, kita akan menambahkan menu baru. Kita klik nomor 2 untuk menambah menu di menu manajemen di restoran kita sebagai pemilik. Terus tambahkan, misalnya kita akan menambah menu dari nama menunya, misalnya tadi kan ada 5 menu, berarti ini menu yang ada 4 menu. Ini untuk menu makanannya, jadi kita tambah 5. Untuk makanannya misal mie Aceh, harganya misal 14.000. Kategorinya makanan ya. Oke, mari kita tes apakah menu tersebut sudah masuk ke dalam menu yang sebelumnya, atau menu awalnya, apakah sudah bertambah atau tidak. Oke, kembali terus ke menu pelanggan atau untuk pemesanannya. Ini sudah terlihat menunya sudah bertambah mie Aceh. Misal kita akan menghapus, ini kita ketik selesai dulu. Misalnya kita akan menghapus menu dari yang sebelumnya telah kita buat. Maaf, ini selesai dulu. Kita masuk ke menu manajemen nomor 2. Kita akan menghapus menu. Misalnya menu ini nomor 9 ya tadi. Kita hapus ya. Oke, mari kita lihat apakah programnya berjalan. Oke, berhasil ya. Menu mie Aceh tadi yang telah kita buat sebelumnya di sini sudah berhasil dihapus. Misalnya kita coba lagi untuk fitur yang lainnya dari pemilik. Misal kita akan mengubah harga dari menu, salah satu menu. Oke, misalnya menu dari nasi goreng spesial. Kita ubah harga menjadi dari 25.000 kita ubah jadi 29.000. Yakin ya? Oke, selesai. Kita tes apakah menunya sudah berhasil. Kembali ke menu utama, klik 4, ketik 4, angka 4. Terus kembali ke menu utama dan ketikkan angka 1 untuk melihat menu pelanggan apakah sudah berubah dari sebelumnya. Oke, sebelumnya tadi kan dari nasi goreng ini, nasi goreng spesial, harganya 25.000. Nih, sekarang sudah menjadi 29.000. Oke, selesai. Kita keluar dari aplikasi dulu. Oke, terima kasih. Selanjutnya misalnya kita akan melakukan pemesanan.
Masukkan nomor menu yang ingin dipesan. Misalnya kita akan memesan mie goreng seafood. Jumlah pesanan 2. Menu minuman misalnya 5. Nomor 5. Jumlah pesanan 2. Selesai. Programnya error. Oke, mari kita jelaskan untuk menu yang ini ya, menu untuk penjelasan dari program yang telah saya buat. Bentar. Misalnya saya di sini menggunakan atribut dari private ya, mengimplementasikan struktur dari object oriented programming. Program ini berhasil menerapkan filer enkapsulasi dengan menyembunyikan atribut data private pada kelas menu dan pesanan, serta menyediakan akses aman melalui getter dan setter. Selain itu, terdapat penerapan konsep asosiasi di mana objek pesanan membungkus objek menu di dalamnya. Penggunaan array list di sini. Penggunaan array list ya, bertindak sebagai representasi dari array dinamis yang mengelola kumpulan objek tersebut secara fleksibel. Bisa menambah seperti tadi yang telah saya demokan di programnya, dan mengubah harga dan juga menghapus secara real time. Selanjutnya ialah untuk mengimplementasi looping struktur data pengulangan while. Oke. Sini ya ada while true. Jadi digunakan untuk mempertahankan menu navigasi aplikasi agar tidak langsung keluar, serta menjaga validasi input pesanan dan manajemen menu. Program akan terus mengulang permintaan input selama data yang dimasukkan guna salah atau valid. Misalnya seperti tadi. Mana ya, terminal. Maaf. Oh ya, nama filenya Java main misalnya. Kita akan mengetiknya seperti tadi. Misalnya 1. Ini selesai dulu ya. Coba kita di menu yang pertama. Nah, misalnya kita kan mengetikkan perintah yang di luar dari program telah saya buat. Dia akan melakukan pengulangan seperti berikut. Misalnya nomor 4. Dia akan melakukan pengulangan terus-menerus sampai input yang saya masukkan di sini berhasil ataupun sesuai program yang telah dibuat sebelumnya. 2. Nah, dia akan masuk sesuai program yang diinputkan ya. Misalnya kita kembali ke menu utama. Di menu manajemen misalnya kita tes lagi. Ini untuk program pengulangan tadi lah, yang while true. Sini misalnya kita pilih aksi yang nomor 5. Dia akan mengulang lagi karena tidak ada program aksi yang saya kerjakan barusan, tidak ada di program yang untuk saya jalankan ini. 4 misalnya. Nah, dia tidak error kan, atau tidak melakukan pengulangan lagi. Oke. Dan untuk loop digunakan untuk menjelajahi elemen di dalam array list, baik saat mengelompokkan dan menampilkan daftar menu berdasarkan kategori makanan atau minuman seperti tadi, maupun saat menghitung subtotal belanjaan di dalam keranjang pesanan.
Selanjutnya ialah untuk mengimplementasikan discussion making atau struktur keputusan. Keputusan seperti tadi ya, misalnya tadi apa, ntar. Seperti ini misalnya. Kita tes lagi untuk menambahkan, misalnya menambahkan menu lagi. Tambah menu. Mie goreng. Jangan mie goreng, misalnya bubur ayam. Harga misalnya 10.000. Kategori makanan. Nah, ini merupakan implementasi dari struktur keputusan yang telah saya buat di program ini. Jadi di sini adanya perintah dari switch case ini, ditambah menu. Switch case ini mengatur percabangan menu utama dan menu manajemen berdasarkan pilihan angka yang diinput pengguna. If else, untuk menangani validasi kondisi data, seperti misalnya yang telah saya buat tadi kan, mendeteksi input kosong, angka negatif, atau konfirmasi ya ataupun tidak. Selain itu, if else ini juga menjadi komponen vital dalam menerapkan skenario bisnis restoran, yaitu menentukan apakah total belanjaan pelanggan berhak mendapatkan diskon 10% atau tidak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.